Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik. Sinyalnya juga semoga kuat sehingga bisa dengan baik ya. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Rektor UIN Malang, Bapak Dr. Profesor Dr. Abdul Haris, juga Ketua LP2M, Profesor Dr. Hajah Tuti Hamidiyah. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Yahya PhD, juga para presentator, para narasumber di siang hari ini atau di pagi hari ini, kawan saya Bapak Mukhlis Hanafi dan juga kawan saya Bapak Kiai Haji Afifuddin Demyati. Saya hanya beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kedua narasumber. Pertama tentang tafsir itu sendiri ya. Ini saya akan coba pakai ini ya. Saya masukkan izin untuk share screen ya. Semoga bisa masuk. Baik. Memproporsionalkan tafsir ilmi. Ya, judulnya Al-Qur'an Bainas Sama'i wal Ard. Ya, ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhlis, juga sudah disampaikan oleh Pak atau Gus Demyati tadi, Gus Afifuddin Demyati. Maksudnya gini nih, Al-Qur'an Bainas Sama'i wal Ard itu, Al-Qur'an itu miliknya Gusti Allah atau Al-Qur'an itu miliknya manusia. Ini dua hal yang kadang-kadang dipertentangkan ini. Kalau Imam Ghazali itu sepertinya kok arahnya ke langit. Jadi Al-Quran itu benar-benar miliknya Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengerti. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, sementara alam raya ini adalah af'alullah, sehingga dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Dua-duanya sama-sama luasnya, sama-sama komplitnya. Sehingga apa yang ada di dalam bumi, alam ya raya ini juga ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itu juga ada padanannya di alam raya ini. Sehingga Imam Ghazali di dalam buku Jawahirul Quran maupun di dalam Ihya, seperti tadi disampaikan oleh dua presentator tadi, memang benar-benar mengandung semuanya Al-Quran ini. Karena yang dianggap Al-Quran itu adalah sisi Allahnya yang diperhatikan, yang maha sempurna, maha segala-galanya. Nah kemudian kalau kita melihat sisi ardinya, ini Al-Quran itu milik manusia dengan segala keterbatasannya. Apalagi kalau kemudian kita menilik Al-Imam Asy-Syatibi. Manusia di sini dipersempit manusia era Nabi Muhammad SAW dengan keterbatasan ilmunya, dengan keterbatasan pengalamannya, sehingga yang kedua ini tentu arahnya tidak setuju. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan kepada orang yang kita kenal dengan segala keterbatasan itu tiba-tiba Qurannya begitu luas. Nah, karena itulah kita sebetulnya dituntut untuk memproporsionalkan tafsir ilmi ini. Jangan sampai ditarik ke atas menuju ke langit sehingga apa saja ada. Tetapi juga saya kira tidak fair karena Al-Qail yang zat yang menyampaikannya, mengucapkannya kalam ini adalah zat yang maha segala maha. Karena itu kalau benar-benar diturunkan ke bumi dan secara spesifik itu bumi itu artinya adalah bumi Mekah, Madinah, Arab 14 abad yang lalu, tentu Al-Quran itu kemudian menjadi sangat-sangat sempit. Dan itu kita bisa lihat sebetulnya dari apa arti tafsir? Tafsir itu adalah ilmun yang yabhathu anil Quran
min haitsu dalalatuhu ala muradillah biqadri taqa al-basyariyah. Jadi ilmu yang membahas tentang makna Al-Quran, apa sih yang dikehendaki dengan Al-Quran? Tentu dikehendaki oleh Allah, tentu itu sangat luas. Manusia tidak akan mampu. Maka itu ada apa namanya pembatasan biqadri taqa al-basyariyah. Biasanya biqadri taqa al-basyariyah itu diartikan memang kemampuan apa namanya memahami manusia itu memang terbatas, tapi juga bisa sebetulnya dimaknai memang Al-Qur'annya itu sendiri karena diturunkan kepada manusia, ya bagaimanapun ada kadar at-taqah al-basyariyah, walaupun tidak boleh dimaknai secara luas, secara ekstrim benar-benar tokoh al-basyariyah. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada juga yang memaknai, dan ini juga ada kaitannya dengan tafsir ilmi. Apa itu yang dimaksud dengan apa namanya tafsir? Di sini disebutkan ya bahatsu fihi atau yubhatsu fihi an bayanil Qur'an wa ma'rifati muradillahi ta'ala minhu, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa istikhraji ahkamihi, istikhraj ahkamu Al-Qur'an. Berarti ini membahas fikih, tapi tidak hanya ahkam tetapi juga wahikamihi. Nah, kalau hikam ini bisa luas. Memang apa namanya definisi ini dipilih oleh orang-orang yang cenderung untuk menyetujui tafsir al-ilmi. Karena itu ada penjelasan tekanannya ada di wahikamihi. Kalau kita tanya sebetulnya apa sih proyeksi dari tafsir ilmi itu banyak yang kemudian lari kepada kalimat wahikamihi. Hikmah Al-Quran tidak hanya sekedar hukumnya tetapi juga hikmahnya. Wa ulumihi biqadri at-taqah al-basyariyah. Nah, kemudian yang saya kira sering juga dikutip oleh apa namanya para ahli tafsir yang menyetujui tentang tafsir ilmi itu misalnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan tafsir itu ada 4. Wajhun ta'rifuhul Arab min kalamiha. Sisi di mana orang Arab tahu karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, tafsir la yu'dharu ahadun bijahalatihi. Tafsir yang sangat jelas. Setiap muslim harus mengetahui meski tidak berbahasa Arab. Nah, yang ketiga ini menjadi pintu ya. Tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Tafsir yang diketahui oleh ulama. Itu artinya Ibnu Abbas itu sudah menekankan bahwa untuk memahami Al-Quran tidak hanya ditarik hanya kepada at-taqah al-basyariyah dalam arti bumi 14 abad yang lalu. Karena Ibnu Abbas pun memberi ruang kepada ulama. Nah, kemudian ada yang keempat ini, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Ada tafsir yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi ada hak prerogatif Allah. Jangan semuanya ditarik kepada tafsir al-ilmi. Jangan semuanya ditarik, saya kira itu bisa bermasalah dan akan menimbulkan polemis yang berkepanjangan. Karena itu harus dibatasi seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ilmi? Tafsir ilmi. Kalimat ilmi itu apa sih sebetulnya? Nah, ilmi itu kan sebetulnya kata dasarnya ilmu. Ilmu itu kan mestinya sangat luas. Ilmu itu mestinya sangat luas. Tentang apa saja. Hal-hal berkenaan dengan akhirat itu namanya juga ilmu. Apapun cara yang kita gunakan untuk mencapai satu keyakinan itu namanya juga ilmu. Tidak melulu sesuatu yang lahir dari eksperimen itu disebut ilmu. Nah, Al-Quran itu mencakup banyak hal, ya, mencakup banyak hal. Apa yang kita ketahui melalui wahyu juga ilmu. Apa yang kita ketahui melalui akal, murni teori-teori seperti ilmu kalam tadi disebut oleh Pak Mukhlis itu namanya juga ilmu. Apa yang kita ketahui dari musyahadah, dari eksperimen, melalui indrawi itu juga ilmu. Nah, tafsir ilmi itu, kalimat ilmi itu dalam artian tafsir ilmi itu menyempitkan ilmu pada hal-hal yang sifatnya eksperimen. Nah, ini juga agak punya makna yang agak agak gimana ya? Agak negatif menurut saya. Karena itu bisa berarti bahwa hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam musyahadah, dalam his, itu nanti tidak disebut sebagai ilmu. Gitu.
Padahal Al-Quran tidak selamanya harus dimasukkan dalam kantong yang namanya sain. Dan ini sudah bisa terjadi gitu, misalnya tentang memaknai malaikat. Apa malaikat itu termasuk ghaib ataukah malaikat itu termasuk sesuatu yang hissi sehingga bisa diartikan sebagai segala hal di alam raya ini yang mendorong kepada kebaikan itu namanya malaikat. Segala hal yang di dalam alam raya ini yang mendorong kepada jelek keburukan namanya setan. Apakah semua Al-Quran harus digolongkan dalam wilayah ini? Misalnya lagi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, tayran ababil dalam perspektif Al-Quran, apakah ini sesuatu yang gaib atau sesuatu yang saintis? Artinya bisa dicerna. Nah, kalau model-model tafsir ilmi itu yang dalam arti yang tadi itu yang agak kencang sekali itu semuanya mau digolongkan masuk di wilayah ini. Sehingga apa yang kemudian disebut mukjizat dalam surat Al-Fil itu kemudian harus bisa dipahami menurut teori-teori saintis gitu. Dan itu tentu akan menimbulkan polemis yang luar biasa. Nah, karena itu tadi juga sudah disebut oleh Mas Afif, disebut oleh Pak Mukhlis tentang apa namanya ta'rifut tafsir al-ilmi yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Mukhlis yang disebut dengan apa namanya istikhraj, ada tatbik, ada istikhdam. Ini saya bisa menunjukkan. Dan masing-masing memang mewakili segmen tafsir ilmi. Amin Khuli, tadi disebutkan oleh Pak Mukhlis, itu sebetulnya tidak ngarang-ngarang. Saya kira Amin Khuli tidak ngarang-ngarang. Hanya saja Amin Al-Khuli memang yang dibidik di dalam kajiannya itu memang mungkin yang memang kebablasan. Sehingga Amin Khuli itu mengatakan tafsir ilmi itu tafsir alladzi yuhakkim al-istilahat al-ilmiyah. Memang pada kenyataannya mungkin memang ada model tafsir itu yang memang tahkim. Bahkan malaikat pun hanya bisa dibenarkan kalau ada teori ilmiahnya. Ababil, Tayron Ababil dalam cerita dalam surat Al-Fil itu juga bisa dibenarkan jika ada padanannya di dalam saintik. Nah, hal yang seperti ini mendorong Amin Al-Khuli, walaupun Imam Amin Al-Khuli tidak sepenuhnya benar, ya, bahwa yang dimaksud tafsir ilmi itu memang benar-benar yuhakim, ya benar-benar yuhakim. Dan itu. Makanya kan beliau Manhuli mengatakan tafsir ilmi itu ya alladzi yuhakkimu al-istilahat al-ilmiyah. Ya. Kemudian Nuruddin Itar tadi, Nuruddin Itar itu yang menyebutkan begini, at-tafsir alladzi yajtahidu fi istikhraji mukhtalifil ulum wal ara' al-falsafiyah minal Qur'an. Agak turun tensinya. Ini tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Mukhlis yang disebut dengan tatbik. Ya, jadi inti pertamanya adalah sudah langsung istikhraj mukhtalifil ulum. Jadi kata kunci yang ditekankan di dalam apa namanya definisi ini memang benar-benar istikhraj. Jadi kalau misalnya orang yang seperti ini menulis apa namanya menulis tafsir ilmi, arahnya juga bobot memahami Al-Quran dengan bobot menerapkan ilmiahnya, itu bisa jadi lebih besar bobot ilmiahnya, bukan memahami Al-Qurannya. Nah, itu lain lagi dengan misalnya ini, Ahmad Umar Abu Hijr. Itu menurut saya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhlis Hanafi. Itu sudah mencoba untuk memahami, tapi perangkatnya saja yang ini. Jadi, stressing pertamanya tetap Al-Quranul Karim, bukan ilmu pengetahuan. Karena itu dia mengatakan at-tafsir alladzi yuhawilu al-mufassir fahma ibaratil Qur'an. Jadi kata kuncinya tetap yuhawilu al-mufassir fahma ibarati al-Qur'an fi dhawi ma athbatahu al-ilm. Jadi masih ini apa namanya kuat memahami ini. Nah, kalau kira-kira ini mumpung ada Pak Mukhlis ya. Tafsir Kemenak itu arahnya kemana ini kira-kira? Saya di depan saya ini ada buku tentang air. Wow, itu ada macam-macam itu judulnya. Makanya itu harus kalau saya ini saya minta
ada tafsir tahlili dengan tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tahlili itu luas pembahasannya seperti ini, itu tidak bagus menurut saya. Tapi kalau tafsir maudhu'i seperti milik Kemenak, itu bisa dimengerti, agak luas-luas. Jadi saya membaca air miliknya tafsir Kemenak itu saya masih bisa enjoy ya. Karena kriterianya tafsirnya adalah tafsir maudhu'i. Tapi kalau sudah tafsir tahlili, ini saya agak berat. Ini saya contohkan ya, misalnya nih ya, saya contohkan ya. Ini Imam Razi, ya semoga share screen-nya bisa dibaca. Ya, kita bisa baca bareng-bareng. Ini Al-Imam Ar-Razi, ini saya contohkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Ya, ada underline itu. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Apa sih yang dibutuhkan untuk menafsiri ayat ini sehingga orang bisa memahami Al-Quran dengan baik, merasa hikmah Al-Quran bisa diterapkan dengan baik, apa gitu ya. Bayangkan seperti ini misalnya. Kan sebetulnya tidak perlu luas-luas, tapi bayangkan apa yang ada dalam tafsir Ar-Razi. Dzakaru al-Jubai wa ghairuhu minal ulama bimawadi'il bukhur. Annal bukhura al-ma'rufa khamsatun. Ini sebetulnya sedang menafsiri atau sedang memberi informasi banyak hal. Orang sedang diajari tentang hikmah Al-Quran, ya tentu kalau kita cari nilai positifnya tetap bagaimanapun tetap ada positifnya. Tentu positif itu ada ya, tetapi tentu ini yang kemudian mengarah kepada ada penjelasan fihi kullu syai'in ila tafsir. Di dalam tafsir Ar-Razi itu kamu cari apa saja, ada yang enggak ada itu tafsirnya. Karena memang sebetulnya secara metodologi ya itu apa sih yang dikehendaki oleh Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan semua hal ini? Kalau sekedar mencari hikmahnya dan lain sebagainya itu juga bisa, walaupun tentu ada positifnya, semua ada positifnya. Tetapi secara umum yang seperti ini itu sebetulnya tafsir atau isyarah atau informasi yang mendukung agar orang semakin memahami dengan baik Al-Quran. Tapi sebetulnya informasi itu bisa ditulis dalam apa namanya kayak semacam ini, bukan langsung di body teks tafsir, tetapi bisa diletakkan di belakang sebagai tambahan-tambahan informasi. Nah, hal yang ditulis oleh Asy-Syatibi selain Al-Imam Al-Ghazali, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi ini juga harus mendapatkan perhatian. Tapi sama ya sebetulnya. Kita itu tidak ingin ekstrim. Ekstrim model Imam Ghazali itu juga saya kira tidak baik ya, saya kira, tapi ya ekstrim seperti Al-Imam Asy-Syatibi itu juga bisa dibawa kemana-mana. Imam Asy-Syatibi itu misalnya mengatakan, ini yang nas yang saya catat dalam kitab Muwafaqat yang sering dikutip ketika mengkritik tafsir ilmi ya. Hadi asy-syari'ah al-mubarakah ummiyatun. Syariat ini adalah ummi. Li'annaha kadzalik fahuwa ajru ala tibarin masalih. Karena ummi ya Al-Qur'annya ya menurunkan diri kadarnya. Jadi itu yang tadi saya sebutkan, tidak lagi miliknya Allah, dalam arti tidak hanya memperhatikan kehebatannya Allah, tapi juga memperhatikan keterbatasannya orang Arab 14 abad yang lalu. Dan itu yang kemudian oleh Amin Al-Huli disebut dengan An-Nahiyah Al-Adabiyah wal Balaghiyah Mutabaqatul Kalam li Muqtadul Hal. Al-Quran itu secara sastra itu sangat-sangat muqtadul hal. Maksudnya muqtadul hal, kali ini menurut Amin Huli, mengembangkan teorinya Asy-Syatibi. Artinya Al-Quran itu ketika diturunkan itu harus sesuai dengan konteks Arab. Kalau yang kemudian punya teori-teori yang rumit, itu berarti tidak lagi sesuai dengan muqtadul hal. Tapi sebetulnya ya itu bukan berarti tidak muqtadul hal ya, bukan berarti tidak muqtadul hal. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, makanya saya tidak suka dengan gaya-gaya yang terlalu ekstrim bahwa Al-Quran itu ummi, benar-benar ummi ya. Makanya tadi saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun memberi ruang, ada tafsirun yang ya'lamuhu al-ulama.
meski bisa dipahami oleh orang Arab pada waktu itu, tapi bisa dikembangkan. Tapi dikembangkan ini tetap sesuai dengan kadar-kadar tertentu, tidak boleh dinaikkan sama sekali menurut yang saya pahami, tidak boleh dinaikkan sama sekali sehingga segala sesuatunya benar-benar ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu saya kira ya. Jadi dalam, kalau saya boleh ingin menyimpulkan, ingin menyampaikan ini ya itu tadi. Kita itu kembali kepada ini tadi, kepada judul yang pertama itu, memproporsionalkan tafsir ilmi. Al-Quran bainas sama'i wal ardi. Al-Quran itu apakah benar-benar hanya memperhatikan keesaannya Allah yang maha luas segalanya sehingga segalanya bisa masuk, ataukah Al-Quran itu hanya memperhatikan bumi saja sehingga diturunkan menjadi Al-Quran yang ummi. Nah, di tengah-tengah itu saya kira kuncinya. Jadi tidak lagi istikhraj seperti kata Pak Mukhlis, juga tidak tabik, tetapi yang paling bawah itu yang saya setujui, yaitu yang istikhdam. Seperti tadi ada beberapa versi definisi dalam tafsir ilmi. Kalau Pak Mukhlis tadi mengatakan ini barangkali yang moderat, saya tidak ingin barangkali yang paling moderat. Memang itu yang moderat Pak Mukhlis menurut saya. Yang moderat itu ya memang yang istikhdam itu. Itu saya kira, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.